Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir para tokoh, para orang tua. Ibu-ibu saya tak lihat ada berapa baris Ibu? 10. Berapa baris? Dasarnya barisnya bukan orangnya. Ada 3 baris. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini kita tarawih yang ke 4 atau 5. Malam kelima. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang malam kelima. Tadi sudah menyelesaikan puasa yang keempat. Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu Ramadan lagi. Yang mana Ramadan ini sangat diharap oleh semua orang yang beriman. Semua kepengen dapat Ramadan. Hanya saja karena takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang nggak dapat. Kenapa nggak dapat Pak Ustaz? Mungkin karena sedang sakit di atas ranjang ICU sehingga beliau nggak bisa maksimal mendapatkan Ramadan. Atau bahkan mungkin sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak teman-teman semua di antara kita punya tetangga mungkin atau punya saudara yang sudah hamil 2 Ramadan malah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau pengen sekali dapat Ramadan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan maksimal. Jangan-jangan Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan sampai nanti nyesal. Kenapa Pak Ustaz? Karena Ramadan sangat-sangat mulia. Bahkan saking mulianya segala macam dimudahkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ampunan di dalam Ramadan lebih mudah daripada di luar Ramadan. Bahkan mendapatkan pahala di saat Ramadan lebih mudah, jauh lebih mudah dibanding di luar Ramadan. Bagaimana tidak? Pahala sunnah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Beribadah wajib 70 kali lipat pahalanya. Berbuat baik dimudahkan oleh Allah. Contohnya malam hari ini. Kalau biasanya habis isya kita langsung pulang. Sekarang selama malam Ramadan ini habis isya kita masih nungguin sampai nanti sholat tarawih dan menyelesaikan hingga witir, bahkan ada yang tadarus dan yang lain sebagainya. Rasanya enteng saja. Kenapa? Karena pintu langit sedang dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah sehingga orang yang maksiat di Ramadan pun susah. Bahkan terkadang mereka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di luar Ramadan mereka terang-terangan maksiat, tetapi begitu Ramadan datang apa kata mereka? Janganlah gak enak puasa-puasa. Ini memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi wa fusilatis syayatin. Setan-setan dibelenggu oleh Allah, ditahan oleh Allah. Kalau di luar Ramadan yang ngajak maksiat kita ada 2 minimal. Yang pertama setan, yang kedua nafsu. Begitu Ramadan setannya sudah ditahan, dibelenggu oleh Allah, tinggal hawa nafsu. Kuat enggak kita nahannya. Makanya orang tua kita selalu mengatakan bahwa puasa adalah menahan hawa nafsu. Karena setannya sudah ditahan oleh Allah, lebih ringan harusnya. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari maksimalkan Ramadan kali ini dengan ibadah-ibadah, dengan sholat malam, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran terutama. Kenapa Pak Ustadz? Karena Al-Quran ini adalah kemuliaan yang hakiki. Semua yang ada Al-Qurannya, yang tadinya biasa-biasa menjadi mulia. Paling gampang contoh, di antara 12 bulan Hijriah yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan paling mulia Pak Ustaz? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia. Ada 360 malam dalam 1 tahun, akan tetapi ada 1 malam yang paling mulia.
yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam 1000 bulan, bukan, akan tapi malam yang lebih baik. Berapa bulan Pak Ustaz? Terserah Allah, bisa 2000, bisa 3000, terserah Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang melipat gandakan, terserah, nggak ada yang bisa menahannya, nggak ada yang bisa mengaturnya. Nah, kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan mulia karena diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia karena malam diturunkannya Al-Quran. Kertas, ada contohnya. Kertas biasa kalau kosong, terkadang kita buang kita buat bungkus nasi, buat bungkus jajan, bahkan kita sobek, kita buang sampah, nggak ada yang mempermasalahkan. Tapi begitu kertas itu ditulis Al-Quran di dalamnya, entah cuma 1 ayat, atau bahkan 1 surat, atau lebih, bahkan 1 mushaf seperti ini, ketika ditulis Al-Quran, kertas tersebut jadi mulia. Nggak ada yang berani buang, nggak ada yang berani naruh di bawah, saya nggak berani, karena dia tidak memuliakan Al-Quran. Bahkan ketika kertas ini yang ada Al-Qurannya, yang ditulis Al-Quran, kita baca, selesai kita baca, kita cium dia. Kenapa? Menjadi mulia karena ada Al-Qurannya. Kertas yang tadinya biasa jadi mulia karena ada Al-Qurannya. Begitupun dengan kita Bapak Ibu, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diri kita isi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Dengan membaca, menghafal, mencari atau mempelajari isinya, bahkan melakukan isinya. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya nih, ibu-ibu di sini ada tadarus enggak? Terus Ada. Ya udah, kalau seandainya yang ibu-ibunya loh, kan? Bapak-bapaknya ada, saya tahu. Ya, ibu-ibunya kalau siap baca Quran enggak? Alhamdulillah. Saya tanya nih, Ramadan kemarin khatam berapa kali? 1,5. Alhamdulillah. Bagus. Yang ada nggak yang 2 kali? Ada. 3 kali? Ada nggak 3 kali? Ada 2. Ya udah. Nih saya cerita tahadus bin nikmah, menceritakan kenikmatan. Jadi saya itu setiap Rabu pagi ada jadwal di lapas Pondok Bambu, gitu. Nah, isinya perempuan ibu, gitu, banyak kan. Tapi yang muda juga ada. Nah, habis Lebaran kemarin, tahun kemarin, saya setelah libur ngajar lagi, saya tanya, kemarin waktu Ramadan ada nggak yang khatam sekali? Banyak yang tunjuk tangan. Ada nggak yang khatam 2 kali? Masih banyak yang tunjuk tangan. 3 kali masih ada beberapa. Terus langsung saya loncat, ada nggak yang 5 kali? Ada Pak Ustaz, masih ada sekitar 4 atau 5 orang apa? 5 kali. Kalau 5 kali berarti sehari berapa juz Bu? Sehari berapa juz kalau 5 kali? 5. Kalau sekali kan ada juz. Kalau 5 kali 5 juz sehari. Bisa sehari 5 juz. Berarti kita anggaplah rata-rata setiap habis sholat baca 1 juz itu. Ada yang nyeletuk lagi. Masih ada Pak Ustaz yang lebih. Masih ada, saya bilang itu. Itu orangnya di belakang Pak Ustaz. Ibu-ibu sudah agak sepuh. Ibu-ibu. Terus saya tanya, berapa kali Bu kataku? Alhamdulillah Pak Ustaz 10 kali. 1 Ramadan 10 kali. Berarti 10 juz tiap hari. Nah, tuh. Nah, kalau ibu-ibu yang bisa 10 juz, mereka yang di sini 10,5 lah. 11, tapi tadi susul ya 11 juz lah, enggak. Sekali 1 orang, bukan di Lombok, bukan. Iya. Nah, ayo jadikan motivasi. Enggak apa-apa. Saya cakap ini untuk fastabiqul khairat. Kita lomba-lomba kebaikan. Kenapa Pak Ustaz? Mumpung ini lagi bulannya Al-Quran. Ramadan bulannya Al-Quran. Belum lagi kalau ditanya para ulama, zikir yang paling bagus adalah baca Quran. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan bahwa orang yang sibuk membaca Al-Quran
nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang lagi, orang yang sibuk membaca Al-Quran sampai nggak sempat minta ke Allah, nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih sesuatu yang melebihi dari orang yang minta ke Allah. Orang yang doa, orang doa dijabah oleh Allah. Orang yang sibuk baca Quran sampai nggak sempat doa, nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi orang-orang yang berdoa. Karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini adalah ayo, mumpung masih awal Ramadan, masih awal, kita mendekatkan lagi diri kita dengan Al-Qur'anul Karim, membaca, mempelajari, syukur-syukur bisa memahami dan menjalankan isinya. Ya, membaca Al-Quran jangankan lancar. Kalau lancar kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama makhluk-makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat-malaikat Allah. Pak Ustaz, ya, kalau masih suka belokok gimana Pak Ustaz? Gimana, boleh nggak baca Quran? Bukan hanya boleh, Nabi malah memberikan ujian, memberikan nikmat yang double-double. Apa kata Nabi? Wa may yata'ta, siapa yang membaca Quran dengan terbata-bata, maka falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Kenapa kok dapat 2 pahala? Yang pertama dia mendapatkan pahala baca Al-Quran, yang kedua dia mendapatkan pahala susah tapi masih mau. Diapresiasi oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang jelek baca Quran, walaupun seandainya masih terbata-bata, ayo tetap baca. Al-Quran adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang suci. Maka siapa yang sering membaca Al-Quran, otomatis dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau masih tahu ibu-ibu yang ngaji, saya bilang, ibu-ibu kalau coba diingat-ingat dulu sebelum ibu-ibu sering ngaji. Sering, udah pernah ngaji, cuman nggak sering, waktu masih jarang-jarang ngaji, mungkin kita sering sedikit-dikit ngomong kasar ke anak, sedikit-dikit ngomong kasar ke suami. Tapi setelah makin sering kita membaca Al-Quran, saya yakin pasti akan berkurang itu. Kenapa? Nggak mungkin sesuatu yang bersih kumpul dengan sesuatu yang kotor. Kalau dominan bersihnya, yang kotor akan minggir. Tapi kalau kita jarang baca Quran, jarang pikir, nanti akhirnya yang bersih yang kalah, kotor yang menang. Karena itu Bapak Ibu, ayo sering baca Quran, sering zikir dan lain sebagainya, diawali dengan hari ini Ramadan. Semoga kita bisa mendapatkan fadilah Ramadan yang maksimal. Kita bisa mendapatkan keistimewaan Ramadan kali ini semaksimal mungkin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, semoga Engkau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami, ya Allah. Panjangkan usia kami hingga menemui Ramadan yang akan datang dan mendapatkan kebaikan-kebaikan lagi, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.